Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah kita telah meniti Ramadan demi Ramadan hingga saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Doa kita semua mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah, menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka dan kelak semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, esensi Ramadan kalau kita renungkan adalah perubahan. Puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan sesungguhnya adalah upaya untuk kita merubah diri kita. Perubahan diri dari yang negatif menjadi yang positif. Selama 30 hari kita sebenarnya menjalani pendidikan, ya, tarbiyah di dalam bulan Ramadan ini. Yang biasanya malas berjamaah menjadi rajin, yang biasanya jarang pegang Quran, ya, menjadi sering memegang Quran, ya, mengisi waktu-waktu luang untuk membaca Al-Quran. Biasanya kalau ada waktu, sekarang ini memang waktu disediakan untuk Al-Quran. Yang biasa tidak bersedekah, rajin bersedekah. Ke masjid kita biasanya siap dengan uang untuk kita beri ke tabung amal, dan banyak lagi, ya, ragam kebaikan yang ini kita lakukan selama Ramadan. Artinya terjadi perubahan di dalam kehidupan kita dalam Ramadan ini. Saudaraku seiman dimanapun berada, puasa Ramadan yang melahirkan perubahan, ya, tentu saja puasa Ramadan yang sesuai dengan tuntunan dan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah. Beliau berpesan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ya, semata mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tentu berpuasa yang dengan semata mengharap ridha Allah, berpuasa dengan penuh iman, ya, karena panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian berpuasa dengan ihtisaban. Nah, ihtisaban ini ada yang memaknai semata mengharap ridha Allah. Jadi berpuasa dengan mengharap ridha Allah dengan penuh keikhlasan. Tidak ada embel-embel lain, ya, karena orang, karena ini, karena itu, tapi semata-mata mengharap ridha Allah. Kemudian ihtisaban juga ada yang memaknai berpuasa itu dengan penuh kehati-hatian, menjaga puasanya, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi dia juga berupaya untuk jangan sampai berdusta, dia berupaya jangan ghibah, jangan menyakiti hati orang, jangan melakukan perbuatan dosa. Ini juga ihtisaban. Jadi berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Artinya berpuasa dengan penuh kehati-hatian, menjaga puasanya. Kemudian ihtisaban juga ada yang memaknai berpuasa dengan muhasabah, yaitu berpuasa dengan menghitung diri, melakukan dialog, introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan selama ini, ya, dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat. Khalifah Umar itu pernah mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu, hisab dirimu sebelum kamu dihisab nanti di hadapan Allah. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, kalaulah berpuasa kita lakukan yang demikian, maka akan terjadi perubahan pada diri kita, dan tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah. Puasa yang tidak berubah, ya tentu saja puasa yang dilakukan, ya, tidak dengan kesungguhan, puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, menjadikan puasa sekedar tradisi. Dan Rasulullah sudah
wanti-wanti, mengingatkan 15 abad yang lalu, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapat manfaat dari puasanya selain lapar dan haus. Saya ingin memberikan tamsil tentang bagaimana berpuasa yang berhasil dan berpuasa yang sia-sia. Di dalam kehidupan ternyata kita menemukan ya, ada makhluk yang berpuasa. Yang pertama itu adalah ular. Jadi ular itu juga ada puasanya. Kemudian yang kedua ulat, ya, ulat juga berpuasa. Nah, kita lihat bagaimana puasa yang menyebabkan keberhasilan, ya, itu bisa ditamsilkan seperti ular berpuasa. Dan puasa yang berhasil yang menyebabkan perubahan itu bisa ditamsilkan seperti ulat berpuasa. Bagaimana ular berpuasa? Ular itu dia ada waktu periode harus mengganti kulit, ya. Nah, bajunya harus dia ganti, kulitnya. Untuk itu dia biasanya mencari makan. Ya, apa makanan dia? Bisa ayam, bisa bebek, ya, bisa kelinci, bisa tikus, ya. Untuk dia bisa nanti ketika proses pergantian kulit dia tidak bergerak, ya, dia berpuasa, ya, supaya dia bisa tahan. Kita perhatikan ular, ya. Ular itu sebelum dia berpuasa makanannya ya jenis-jenis seperti tadi, bisa ayam, ya, bisa bebek, ya, bisa bahkan kucing, kalau ada anak-anak kucing bisa saja dia tangkap. Jadi ular ini sebelum berpuasa makanannya seperti itu, dan dia menjadi binatang yang orang takut, ya, berbisa dan bisa melilit, bahkan bisanya mematikan. Dan setelah dia selesai nanti ganti baju atau ganti kulitnya itu, makanannya tetap tidak berubah seperti tadi, dia tetap membahayakan bagi orang lain. Kemudian cara berjalan ular itu kan melata dia, ya, dia bergerak di atas tanah. Sebelum puasa, setelah puasa begitu juga, ya. Kemudian nama ular tadi tetap sama, sebelum puasa tetap ular namanya, setelah puasa juga ya ular juga, tabiatnya tidak berubah, tetap mengkhawatirkan, menakutkan bagi orang. Jadi ular ini hanya berubah bajunya, ya. Nah, jangan sampai kita hari raya juga yang berubah cuma baju kita, ya, tapi tidak merubah perilaku dan akhlak. Nah, bagaimana dengan ulat? Menarik kalau kita cermati, ya. Ulat ini hewan yang rakus, ya, karena itu dia kadang-kadang ada di di makanan kita, ya, ada di buah, ya, ada ulat, ya. Jadi dia ada di sayur, ya. Tetapi ketika saatnya berpuasa, ya, maka kita lihat, ya, ulat ini akan membungkus dirinya, dia mengasingkan diri, dia terbungkus dalam kokon, ya, sehingga tidak mungkin lagi melampiaskan keinginan makannya. Dia sudah diam, terkurung dia. Setelah berminggu-minggu puasa, nah waktu dia selesai puasa, dia tidak lagi ulat, ya, tapi sudah menjadi makhluk baru namanya kupu-kupu. Nah, satu, ya, jadi ulat ini berpuasa dulu waktu dia sebelum puasa makanannya rakus, ya, serakah, dia merusak. Tapi setelah dia berpuasa, dia tidak lagi bernama ulat, ya, tetapi dia sudah bernama kupu-kupu dan orang senang memandangnya. Dulu dia berjalan di tanah, ya, meliuk-liuk, ya, kadang di batang-batang pohon, di daun, ngeri, orang jijik. Tapi sekarang dia terbang tinggi, sehingga ada lagu kupu-kupu yang indah, ya, kemana engkau terbang, ya, hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah. Ini menggambarkan betapa terjadi perubahan pada ulat. Dia terbang membumbung tinggi, ya, seakan-akan dia wawasannya sudah luas, ya, melihat jauh lebih ke depan. Namanya tidak lagi ulat, tapi namanya sudah kupu-kupu. Makanannya pun kalau sebelumnya adalah makanannya yang kotor, ya, tetapi setelah dia menjadi kupu-kupu, makanannya dia mengisap madu, ya. Kemudian kita juga bisa melihat tabiat dan sifatnya berubah total. Kalau dulu dia merusak, ya, orang sering marah, ini gara-gara ulat ini, ya. Ini ada gagal karena ulat. Buah-buahan juga ulat, sayur ulat, ya, marah orang dengan ulat. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, setelah dia berpuasa, orang bahagia karena kupu-kupu ini dia terbang ke sana kemari, ya, mengisap madu, mencari
putik-putik pada bunga-bunga, dia mengawinkan, ya, banyak terjadi proses perkawinan pepohonan, ya, sehingga menghasilkan buah yang kita kenal dengan bahasa biologi itu penyerbukan, itu kerja daripada kupu-kupu. Nah, begitulah tamsil bagi orang yang sukses di dalam puasanya. Orang beriman yang sukses dalam puasanya itu namanya, ya, sudah menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian tentu wajahnya, pikirannya ada berubah, wajahnya menjadi cahaya iman, pikiran wawasannya terbuka untuk selalu melakukan kebaikan. Kemudian ya seperti makanan juga kayak ulat tadi, makanannya tentu bagi orang yang berhasil puasanya dia akan menjaga yang halal, yang thayyiban. Seperti kata Rasulullah bahwa orang yang baik, orang yang paling baik itu adalah Rasul mengatakan khairan nas, ya, khairan nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan Imam Daruqutni. Kira-kira begitulah tamsilan puasa yang berhasil dan puasa yang gagal. Nah, saya berharap kita semua adalah termasuk puasa yang berhasil, ya, sebagaimana proses yang dijalani oleh ulat tadi, ya. Ulat yang awalnya makanannya sembarang, dia kemudian menjadi makanan yang terjaga. Ulat yang kehidupannya sebelumnya berjalan, ya, meliuk, ya, kemudian sudah menjadi kupu-kupu, wawasannya luas, terbuka, ya, bahkan dia terbang membumbung tinggi, ya. Dia melakukan penyerbukan, ya, bermanfaat dalam berbagai kehidupan. Mudah-mudahan puasa kita membawa perubahan yang ke arah lebih baik dan menghasilkan manusia yang takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.